Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Saya baik, saya mulai webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan webinar JAS yang ke-10 pada pagi hari ini. Selamat datang di penyus eh, daf- Selamat datang di webinar JAS yaitu mengenai penyusunan daftar arsip tidak teratur. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya mulai pada kesempatan webinar pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami sampaikan bahwa PT JAS ini berlokasi di Yogyakarta, yang mana menyediakan bimbingan teknis, pelatihan, webinar, dan juga konsultasi, terutama pada bidang-bidang kearsipan, bidang perpustakaan, bidang pengelolaan sosial media, dan lain sebagainya. Yang mana dapat diselenggarakan secara online dan juga secara offline. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengadakan bimbingan teknis secara offline, bisa langsung menghubungi kami melalui admin yang tertera. Baik, Bapak Ibu telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu ada Pak Rusidi selaku pemateri pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Rus. Selamat pagi Mas, sehat? Selamat pagi, sehat ya, Pak Rus? Alhamdulillah Mas, Mas sehat ya? Alhamdulillah, Pak Rus. Baik. Pak Rus, sebelum dimulai, di sini mungkin untuk terkait dengan materi yang akan disampaikan. Jadi bagi Bapak Ibu, saya informasikan jika ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang Pak Rus sampaikan, bisa langsung melalui chat room atau raise hand di tengah-tengah pemateri sedang menyampaikan materinya. Jadi jangan lupa untuk menyalakan kamera juga dan menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Dan juga diharapkan Bapak Ibu bisa menyimak dari awal hingga akhir dan juga mencatat materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, Pak Rusidi, di sini merupakan Arsiparis Ahli Madya dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga menjadi Ketua Umum dari Asosiasi Arsiparis Indonesia di wilayah DIY. Dan juga Pak Rusidi ini aktif di beberapa akun sosial medianya, yaitu di mana ada channel YouTube yaitu Arsiparis Berbagi. Selain itu ada TikTok dan juga Instagram dengan nama yang sama yaitu Arsiparis Berbagi yang dapat Bapak Ibu tonton tentunya. Dan juga ada websitenya yaitu pakrus.id. Beliau juga merupakan penulis buku yang mana ada beberapa buku yang beliau sudah terbitkan atau sudah beliau tulis. Itu yang pertama ada Pemusnahan Arsip Bapak Ibu, yaitu pada tahun 2015. Lalu juga ada jadwal retensi arsip, yaitu pada tahun 2018, dan juga Kufadis Kearsipan Indonesia pada tahun 2023. Baik, Bapak Ibu, itu merupakan beberapa prestasi-prestasi dari pemateri kita pada pagi hari ini. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu bisa aktif berinteraksi untuk bertanya kepada narasumber, yaitu mengenai penyusunan daftar arsip tidak teratur. Baik, Pak Rusidi, waktu dan layar saya silakan ke Pak Rusidi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu peserta yang saya hormati, yang saya banggakan. Terima kasih Mas Sehan waktunya dan terima kasih PT JAS
Jogja Academic School yang sudah sekian kalinya memfasilitasi kita untuk saling berbagi terkait dengan pengelolaan arsip. Terlebih ini di bulan Ramadan, Bapak Ibu, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu, mungkin itu juga waktunya istirahat ya Bapak Ibu ya, karena ini bulan Ramadan, bulan puasa, tapi masih menyempatkan diri untuk kita diskusi, untuk kita berbagi. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat ya Bapak Ibu ya, untuk kemajuan pelaksanaan tugas-tugas kita di lembaga kita. Ini luar biasa pesertanya. eh, ada dari sekolah, banyak yang dari Jogja ini, ada dari Sedayu, ada dari Sleman, ada dari kota luar biasa, ada dari Bapeda Kaltim, Bu Hastati. Selamat siang Bu Hastati. Bu Hastati, Bapeda Kaltim ya Bu ya? Gih Pak, Bapeda, Bapeda, Bapeda. Badan Itu Perencana Pak. berarti dekat dengan BPKAD ya? Ya, sebelahan kantor Pak. Sebelah kantor ya. Berarti pernah ketemu saya ya, Bu ya? Nggak Belum pernah ya? Pak, saya baru ini gabung. Enggak, artinya karena kami pernah, Bu, apa namanya, Gih, beberapa kali di Kaltim. gih. Ya, Oh beberapa mungkin kali ke di... BPKAD ya. Saya juga dapat info juga kemarin dari BPKAD Pak, bahwa ada kegiatan ini. Ya, ketika itu Ibu nggak ikut ya acara di BPKAD ya. Enggak Pak, Oke, nggak kebetulan ada apa-apa. acara lain. Oke, kita ketemu hari ini ya, Bu ya. Gih, Oke, mudah-mudahan bermanfaat, Bu. Karena kebetulan amin. kami juga mendampingi di Bapeda DIY, Bu. Gih Pak. Kami mendampingi di Bapeda DIY. Bapeda itu memang luar biasa, Bu. Arsipnya luar biasa. Jadi yang namanya Bapeda, kemudian DPU, kemudian Inspektorat, BPKA, Badan Pengelola Keuangan dan Aset itu arsipnya memang luar biasa, ya. Gih Karena Pak. memang punya fungsi yang luar biasa. Jadi kalau fungsinya luar biasa, arsipnya juga luar Luar biasa, biasa. itu. Oke, Orangnya luar binasa Pak. iya, kita berbagi ya, Bu ya. Gih Pak, siap. Bapeda, kemudian ada dari Palu, ini beberapa orang dari Lembaga Kearsipan dari Palu. Halo Palu, bisa didengarkan suara saya Palu itu. Kemudian ada dari beberapa perguruan tinggi juga. Halo Palu, Bu Suryani. Siap bisa Pak dari Palu. Ali Selamat ya, siap ya. siang. Oke, ketemu ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Siap, siap Bapak. Di Lembaga Kearsipan Daerah Kota Palu. Oke, luar biasa. Dari mana lagi Mas Yan ini yang jauh-jauh? Bu Fatmawati. Dari mana ya Bu Fatmawati ya? Oke, baik Dari Bapak Ibu, Universitas kita Tadulako. mulai. Tadi dari penyelenggara sudah mempersilahkan ke kita untuk saling berbagi ya. Saling berbagi. Ini lebih ke diskusi ya Bapak Ibu ya. Lebih ke diskusi. Artinya nanti kalau yang saya sampaikan ada yang perlu dikomentari, silakan langsung saja. Ya, kebetulan saya orang lapangan, Bapak Ibu, saya arsiparis. Ya 35 tahun di kearsipan, belum pernah dimutasi, belum pernah dipindah gitu. Apa ya? Ya karena saya orang lapangan, saya lebih suka kalau diskusi ya. Lebih suka kalau diskusi. Nanti nggak ada waktu khusus ya Mas Ian ya. Nggak ada waktu khusus Mas untuk tanya jawab ya. Betul, jadi tanya jawabnya kita sesuaikan di tengah-tengah Oke. pemateri seperti itu. Yes, itu ya Bapak Ibu ya sepakat ya. Sepakat ya Bu Estati ya. Siap Pak. Oke, Bu Yani sepakat ya. Bu Yani dari Kota Palu. Siap sepakat Bapak. Oke, dan tadi ada yang kelihatan tadi. Ada penampakan tadi. Bu Deti dari mana ya?
Mbak Deti dari mana ya, Mbak Deti ya? Halo Mbak Deti, dari mana ini? Halo Mbak Deti? Dari Kaltim, Pak. Kaltim juga ya. Dari lembaga apa Kaltim? Dinas Penanaman Modal. Penanaman modal. Berarti kalau di Jogja itu gabung dengan PTSP. dinas perizinan ya. Iya, Di Pak. Kaltim gabung nggak dengan dinas perizinan? Gabung, Pak, penanaman modal Nah, dan ya betul PTSP. ya. Kaltim dan Jogja sama ya. Oke, Iya, kita bersaudara ya Bu ya. iya, Pak. Ada dari Undip ya, ada dari Undip. Mbak VV ya, halo Mbak VV. Ada dari Undip ini mahasiswa ini luar biasa. Baik, Bapak Ibu kita mulai ya Bapak Ibu ya. Oke, Mas Ian bisa minta tolong Mas? Santai ya Bapak Ibu ya, ini puasa-puasa ya. Pokoknya kita nikmati pertemuan ini ya. Oke. Ini judulnya sangat teknis Bapak Ibu. Cara. Kok cara mengidentifikasi vital ya Mas Ian ya? Bukan cara mengidentifikasi arsi vital. Coba ini materi yang lain. Yang anu Mas, apa materinya yang apa menyusun daftar arsip tidak teratur. Oke. Maaf ya Bu ya, saking banyaknya materi ini dari penyelenggara salah menayangkan. Itu materi yang akan datang Bapak Ibu. Jadi sudah kita siapkan cara mengidentifikasi arsip vital. Ya, karena ada permintaan karena kita memang punya kewajiban untuk mengelola arsip vital, arsip kelas 1, arsip yang sangat penting, di atasnya arsip penting itu. Ya, arsip kelas 1. Itu besok lain waktu ya Bapak Ibu ya. Ini kami informasikan lebih dulu. Mudah-mudahan besok Bapak Ibu bisa mengikuti. Untuk yang apa? Yang cara mengidentifikasi arsip vital. Untuk saat ini ini ya Bu ya materinya ya Bapak Ibu ya. Penyusunan daftar arsip tidak teratur. Oke. Baik. Ini slide pertama Bapak Ibu. Penyusunan daftar arsip tidak teratur. Nah, ini menarik Bapak Ibu karena sampai sekarang di tengah kemajuan teknologi informasi dan teknologi komunikasi ya, di banyak lembaga itu masih memiliki arsip tidak teratur. Ya, masih memiliki arsip tidak teratur hampir di semua lembaga. Lembaga pusat, lembaga daerah, perusahaan, BUMD, hampir semua masih memiliki arsip tidak teratur. Ya. Maka kami itu punya semacam program atau melontarkan ide atau inovasi gitu ya, menyelesaikan masa lalu menuju transformasi digital. Oke. Ya. Bapeda Kaltim, LKD Kota Palu menyelesaikan masa lalu menuju transformasi digital. Maksudnya apa? Masa lalu itu ya arsip-arsip yang tidak teratur yang kita miliki itu diselesaikan dulu. Diselesaikan dulu. Karena kita akan menuju ke transformasi digital. Akan menuju ke arsip elektronik itu. Masa kita sudah menuju arsip elektronik, kita masih punya masa lalu. Masih punya arsip inaktif tidak teratur, arsip kacau. Itu masa lalu yang harus segera kita selesaikan. Ya, harus segera kita selesaikan. Bukan dikenang loh Bapak Ibu ya. Diselesaikan. Jadi masa lalu itu diselesaikan, bukan dikenang itu. Jangan malah diabadikan itu. Oke. Sepakat ya, Bu Hastati ya. Halo Bapak Pedas, sepakat ya Bu ya. Oke, kita selesaikan masa lalu. Apa itu? Ya termasuk ini.
menyusun daftar arsip tidak teratur. Itu yang melatar belakangi mengapa kami dari penyelenggara mengangkat tema ini. Ini sangat teknis, menyusun daftar arsip tidak teratur. Oke. Ya Mas Yan, lanjut Mas Yan. Slide berikutnya. Lanjut Mas. Nah, seharusnya Bapak Ibu, seharusnya pemandangan apa ya? Ya pemandangan lah. Seharusnya pemandangan pengelolaan arsip di lembaga kita itu seperti ini Bapak Ibu. Seharusnya ya. Nih, arsip itu sudah tertata yang aktif di filing kabinet berdasarkan permasalahan, berdasarkan klasifikasi itu. Seharusnya, semestinya itu. Kemudian arsip inaktif juga tertata di rak arsip di ruangan khusus, nah, atau di roll opek ya itu. Apalagi Bapak Ibu yang di lembaga kearsipan yang mengelola arsip statis, mestinya ya seharusnya idealnya seperti ini Bapak Ibu penataan arsip itu. Kalau sudah seperti ini, baru oke kita menuju ke transformasi digital, ke arsip elektronik, gitu. Itu baru oke, baru sip, gitu. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, kenyataannya, realnya di lapangan, nih di slide berikutnya ini Bapak Ibu, yang terjadi. Sampai sekarang, ayo Mas Yan, slide berikutnya. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Ya. Dan ini seperti ini, pemandangan seperti ini di mana-mana. Baik di instansi pemerintah maupun di lembaga swasta. Seperti ini Bapak Ibu. Ini namanya arsip tidak teratur. Namanya arsip tidak teratur. Itu. Yang seperti ini yang harus kita selesaikan. Bukan dikenang loh ya. Yang harus kita selesaikan. Bagaimana caranya? Ya dibuat daftar. Bagaimana teknis menyusun daftar? Nah, ini yang akan kita diskusikan siang ini. Oke. Di Bapedaka itu seperti ini enggak, Bu? Bu Estati? Alhamdulillah sudah enggak, Pak. Dulu Enggak ya? awalnya iya. Dulu begitu. Dulu ya, sekarang sudah bagus ya. Masih zaman jahiliyah gini, Pak. Saya sekarang sudah tertata, Pak. Alhamdulillah. Kami Ya juga ya, sudah mendapat oke. sensor. Semuanya sudah tertata ya, Bu ya? Sudah, Pak. Oke, sip. Oke. Lanjut Mas Yan. Nah, seperti ini. Oke, ini. Kebetulan tahun ini kami mendampingi salah satu sekolah Bapak Ibu dalam kegiatan merekonstruksi arsip, menata kembali arsip. Ya, termasuk di dalamnya menyusun daftar arsip. Nah, seperti ini. Ini masuk kategori arsip tidak teratur Bapak Ibu. Ini yang harus kita selesaikan. Oke. Lanjut Mas Yan. Nah, arsip tidak teratur itu, Bapak Ibu, arsip yang tidak tertata fisik dan atau informasinya. Jadi berbicara arsip itu berbicara dua hal. Satu, fisik. Dua, informasi. Jadi berbicara arsip, berbicara dua hal. Satu, fisik, artinya media. Yang kedua adalah informasi. Jadi menata arsip itu tidak hanya menata fisik arsip, tetapi juga menata informasi. Gitu. Yang berikutnya, arsip yang tidak memiliki daftar, sehingga tidak dapat diakses, tidak teridentifikasi informasinya, yang mengibatkan
arsip itu sulit ditemukan, bahkan tidak dapat ditemukan. Ya, tidak dapat disusutkan. Jadi arsip tidak teratur itu, arsip yang tidak tertata, baik fisik maupun informasinya. Kemudian yang kedua, arsip itu tidak memiliki daftar, sehingga sulit ditemukan, bahkan tidak dapat ditemukan ketika atau pada saat diperlukan, dan arsip itu tidak dapat disusutkan. Disusutkan itu tidak dapat dipindahkan, tidak dapat diserahkan, apalagi dimusnahkan. Itu arsip tidak teratur. Ya. Sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, ini kewajiban kita yang harus kita laksanakan. Arsip itu harus ditata fisik maupun informasinya. Ya. Harus dibuatkan daftar. Sehingga pada saat diperlukan, itu dapat ditemukan. Dapat ditemukan. Ini kewajiban kita. Karena di Undang-Undang 43 tahun 2009 itu ada ancamannya. Ketika kita tidak mengelola arsip dengan baik, itu ada sanksinya. Ya, di Undang-Undang 43. Kita tidak perlu berbicara sanksi ya Bapak Ibu ya, nanti tidak malah ketakutan. Karena kita mengelola arsip itu sebetulnya bukan lebih kepada kebutuhan. Bukan karena diamanatkan dalam undang-undang, tapi lebih pada kebutuhan. Karena arsip itu bahan operasional kegiatan kita. Bukti kepemilikan kita, bukti kekayaan yang kita miliki. Arsip itu bukti keberadaan kita. Maka kita mengelola arsip itu lebih kepada kebutuhan, bukan sekedar karena amanat perundang-undangan. Ya Bapak Ibu ya. Sampai di sini ada yang perlu dikomentari, silahkan. Baik, Bapak Ibu, silakan ada yang ingin ditanyakan atau sanggahan. Baik, Bapak sepertinya tidak ada nih, Pak. Oke, belum ya? Mic-nya belum ini, Pak. Oke, Bapak Ibu. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Slide berikutnya Mas ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nih. Kondisi, klaster, macam, atau level. Apa? Silakan istilah yang akan Bapak Ibu gunakan. Ya. Arsip tidak teratur. Kondisi arsip tidak teratur itu, Bapak Ibu, ada beberapa macam. Tingkat ketidakteraturan arsip. Yang pertama, arsip yang bercampur dengan bahan-bahan non-arsip. Tidak diketahui pemiliknya. Arsip itu milik unit apa? Milik bagian apa? Milik bidang apa? Gitu. Dari berbagai pencipta bercampur aduk menjadi satu. Dan tidak ada daftarnya. Ini kondisi arsip tidak teratur yang paling parah. Yang tingkat kesulitannya sangat tinggi untuk melakukan penataan kembali. Tingkat kesulitannya sangat tinggi untuk dilakukan penataan kembali. Karena pemiliknya tidak jelas. Pemiliknya tidak jelas. Belum ada daftar. Bercampur dengan bahan-bahan non-arsip. Biasanya kondisi arsip seperti ini berada di gudang. Itu biasanya.
Ini kondisi yang paling mengerikan, Bapak Ibu. Yang berikutnya, arsip tidak teratur itu sudah jelas pemiliknya. Ini miliknya bidang apa? Miliknya bagian apa? Kalau di perusahaan ini miliknya divisi apa? Gitu. Tetapi arsip itu tidak tertata dengan baik. Ya. Tidak tertata baik fisik maupun informasinya. Dan belum memiliki daftar. Ada yang kondisinya seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi sangat kacau. Ini sudah tidak sangat. Karena arsip itu sudah jelas. Itu milik siapa. Gitu. Yang berikutnya, arsip yang jelas pemiliknya sudah memiliki daftar, tetapi daftarnya tidak berfungsi karena arsipnya tidak tertata dengan baik, tidak tertata sesuai daftar. Ada kondisi seperti itu Bapak Ibu yang kami temukan di lapangan. Karena sekali lagi, saya itu sudah di kearsipan 35 tahun. Sehingga berbagai kondisi arsip tidak teratur yang ada di berbagai lembaga, saya tahu. Jadi yang ketiga ini ada seperti itu Bapak Ibu. Arsip pemiliknya jelas, daftarnya ada, tetapi fisik arsip itu tidak tertata. Sehingga sulit ditemukan kembali. Daftarnya tidak berfungsi. Gitu. Karena tidak diikuti dengan penataan fisik arsipnya. Oke, ya Bapak Ibu ya. Ini mulai panas ini Bapak Ibu diskusi kita. Karena kita sudah berbicara kondisi lapangan. Yang keempat, arsip jelas pemiliknya, fisiknya tertata, informasinya jelas, tetapi informasinya tidak tertata karena tidak memiliki daftar. Oke. Tahun kemarin, saya mendampingi salah satu perusahaan. Arsipnya itu dimasukkan di box. Ya, di box. Box tempat apa? Tempat mie, tempat rokok, tempat barang elektronik. Arsipnya dimasukkan di box yang ukurannya sangat besar. Kemudian di box itu diberi identitas. Ini arsip apa? Gitu. Ini arsipnya siapa dan arsipnya tentang apa? Itu ditulis di box itu. Ukuran jumbo, ukuran raksasa. Gitu. Sehingga di situ jelas arsipnya itu milik siapa, yang di dalamnya itu masalah apa saja jelas, tetapi tidak ada daftarnya. Oke. Ada yang kondisinya seperti itu. Yang terakhir, yang saya temukan Bapak Ibu, barangkali nanti kita bisa diskusi, Bapak Ibu barangkali juga bisa menemukan kondisi yang lain. Ini baru 5 kondisi yang saya temukan. Arsip yang jelas pemiliknya sudah tertata baik fisik maupun informasinya, tetapi tidak memiliki daftar. Dulu pernah dibuat daftar, tapi daftarnya hilang. Ini yang pernah kami temukan di lapangan. Jadi arsipnya itu tertata dengan rapi. Sudah ditempatkan di rak arsip, itu fisiknya tertata, informasinya tertata, tetapi daftarnya hilang. Dulu pernah dibuatkan daftar. Ini kondisi real yang terjadi di lapangan. Jadi keadaan atau kondisi arsip tidak teratur itu tingkatan Bapak Ibu. Itu ya. Itu. Sementara ada 5 itu Bapak Ibu, ada 5 tingkatan atau 5 klaster atau 5 macam. Silakan Bapak Ibu akan menggunakan istilah apa. Barangkali ada tambahan dari Bapak Ibu, nanti kami persilahkan Bapak Ibu karena ini forum diskusi.
Tapi kami menemukan 5 tingkatan itu, 5 kelas, 5 level tentang kondisi arsip tidak teratur. Oke. Barangkali sampai di sini, Bapak Ibu, ada yang ingin memberikan masukan? Barangkali Bapak Ibu menemukan kondisi yang berbeda dengan yang saya sampaikan. Nanti bisa kita tambahkan Bapak Ibu. Nanti tidak 5, tapi menjadi 6. Silakan Bapak Ibu. Saya lagi Zoom. Ya, ada? Silakan Bapak Ibu, seandainya ada masukan. Ini diskusi Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh penyelenggara bahwa kita bisa tanya jawab di tengah saya menyampaikan materi. Belum ada ya? Baik, lanjut Mas Yan, slide berikutnya. Oke, nah ini Bapak Ibu harus dibuatkan daftar. Jadi arsip tidak teratur harus dibuatkan daftar. Daftar itu fungsinya sebagai sarana temu balik. Temu balik arsip, temu balik informasi. Baik itu dalam rangka layanan, artinya penggunaan, baik untuk layanan internal maupun eksternal. Yang kedua, untuk pengambilan kebijakan. Untuk pengambilan kebijakan. Dan yang ketiga, dalam rangka penilaian arsip. Untuk pelaksanaan penyusutan. Jadi, daftar itu harus dibuat sebagai sarana untuk penemuan kembali arsip. Penemuan kembali arsip itu dalam rangka layanan, dalam rangka pengambilan kebijakan, dan dalam rangka pelaksanaan penilaian untuk penyusutan. Maka di awal saya sampaikan, ketika arsip itu tidak memiliki daftar, tidak dapat dilakukan penyusutan. Tidak dipindahkan, tidak bisa diserahkan, apalagi dimusnahkan. Maka daftar itu menjadi kebutuhan mutlak. Wajib, harus, tidak bisa ditawar. Ya Bapak Ibu ya. Ini, jadi sangat penting. Arsip itu harus ada daftarnya. Sebagai jalan masuk, sebagai sarana temu balik. Oke, lanjut Mas Yan. Nah, oke, Bapak Ibu, bagaimana menyusun daftar arsip tidak teratur? Oke. Ini Bapak Ibu. Yang namanya arsip itu tercipta akibat dilaksanakannya fungsi organisasi. Arsip itu tercipta akibat dilaksanakannya fungsi organisasi. Arsip itu tercipta akibat dilaksanakannya fungsi organisasi. Maka arsip itu merupakan potret yang mencerminkan keseluruhan bangunan organisasi yang bersangkutan. Dalam tanda petik. Jadi arsip itu merupakan potret yang mencerminkan keseluruhan bangunan organisasi yang bersangkutan. Maksudnya adalah, dengan melihat arsip, kita itu dapat membayangkan kondisi pencipta arsip, kondisi pemilik
arsip. Gitu. Dengan melihat arsip yang dimilikinya. Maka menyusun daftar arsip tidak teratur pada hakikatnya itu membangun kembali bangunan organisasi yang roboh. Saya ulangi, membangun kembali bangunan organisasi yang roboh dalam tanda petik. Sehingga akan tergambar bentuk bangunan organisasi pada masa arsip tersebut tercipta atau fungsi organisasi tersebut dijalankan. Maka penyusunan daftar arsip tidak teratur itu harus berdasarkan apa? Asal-usul dan aturan asli. Intinya begini Bapak Ibu, kalau kita memiliki arsip tidak teratur, maka arsip itu harus kita rekonstruksi, harus kita tata kembali, di mana penataannya itu harus mampu menggambarkan, mampu mencerminkan kondisi lembaga kita pada saat itu, pada masa itu, pada masa arsip itu tercipta. Gitu. Maka ada dua prinsip yang harus dipatuhi. Ya. Yang pertama, asal-usul, yang kedua, aturan asli. Oke. Oke ya Bapak Ibu ya. Ini penting Bapak Ibu. Bagaimana kita merekonstruksi atau bagaimana kita menyusun daftar arsip itu harus mencerminkan ya, bangunan organisasi pada masa arsip itu tercipta. Ini tidak gampang Bapak Ibu, tidak gampang. Oke, lanjut Mas Yan. Oke, asal-usul penataan arsip harus berdasarkan unit pencipta arsip. Misalnya, di Bapeda Kaltim, di Bapeda itu kan ada sekretariat, ada bidang-bidang. Maka ketika melakukan rekonstruksi arsip, arsip itu harus mencerminkan bidang-bidang yang ada pada masa itu. Arsip miliknya bidang A harus dikembalikan ke bidang A penataannya. Arsip yang terkait dengan bidang B yang diciptakan oleh bidang B harus dikelompokkan di bidang B dan seterusnya dan seterusnya. Itu artinya prinsip asal-usul. Arsip itu harus dikembalikan, harus bisa mencerminkan kondisi pencipta saat itu. Jadi kalau di Bapeda itu ada kepala badan atau ketua badan, kemudian ada sekretaris, sekretariat, kemudian ada bidang-bidang, maka penataan arsip itu harus menyesuaikan dengan struktur organisasi itu. Tidak bisa arsip itu miliknya bidang B, kok dimasukkan di bidang A. Itu. Karena tidak lagi mencerminkan fungsi bidang. Itu artinya apa? Menyalahi prinsip asal-usul. Gitu. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Bagi lembaga kearsipan, mohon maaf, ini kebetulan ada dari banyak lembaga kearsipan. Kalau lembaga kearsipan itu punya kewajiban merekonstruksi arsip miliknya dinas-dinas. Karena dulu perangkat daerah itu memindahkan arsipnya ke lembaga kearsipan. Undang-Undang 71 gitu.
Kewenangan penyusutan itu ada di lembaga kearsipan daerah ketika kita masih Undang-Undang 71. Sehingga arsip miliknya perangkat daerah itu semuanya dipindahkan ke lembaga kearsipan. Dan biasanya dalam kondisi tidak teratur. Sehingga lembaga kearsipan daerah punya kewajiban untuk merekonstruksi. Itu tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan kegiatan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah. Oke. Aturan asli penataan arsip harus dikembalikan pada sistem kearsipan yang digunakan pada saat arsip itu tercipta, pada saat fungsi organisasi itu dijalankan. Ini tidak mudah, Bapak Ibu, tidak mudah. Karena apa? Ketika kita merekonstruksi arsip yang tercipta tahun 80, tahun 90, untuk Bapak Ibu yang ada di perangkat daerah, ketika itu menggunakan sistem kartu kendali, ya, atau sistem kearsipan pula baru, di mana penataannya berdasarkan klasifikasi atau masalah. Karena ketika itu sudah diberlakukan sistem kearsipan pola baru. Ya, itu. Tetapi bagi lembaga kearsipan daerah yang harus merekonstruksi arsip tahun 70-an, tahun 60-an, itu luar biasa tingkat kesulitannya. Gitu. Sehingga apa? Dengan dua prinsip ini, Bapak Ibu, di dalam kita membuat daftar arsip tidak teratur, itu betul-betul mencerminkan bangunan organisasi pada saat itu. Mencerminkan bangunan organisasi pada saat itu. Ini sekali lagi tidak gampang. Oke. Lanjut, Mas Yan. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang kita berbicara tahapan. Tahapan penyusunan daftar arsip. Yang pertama, pastikan siapa pencipta atau pemilik arsip itu. Unit pencipta, pengolah, atau unit kerja apa. Itu harus dipastikan dulu, ini arsip milik siapa. Yang kedua, pastikan apa fungsi unit pengolah yang bersangkutan. Kemudian program kerja, termasuk kegiatan apa yang dilakukan pada masa itu. Jadi pastikan penciptanya siapa, atau pemiliknya siapa. Yang kedua, pastikan apa fungsi unit itu. Kalau kita mengetahui fungsi unit, maka kita akan dapat mengetahui program atau kegiatan yang dilakukan. Nah, ini bisa dipastikan dengan melihat peraturan pembentukan lembaga, dokumen program kerja atau restra atau DPA. DPA itu dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen pengelolaan anggaran, ya DPA itu ya. Di dalam aturan itu akan tercantum, akan tercatat kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut, termasuk berapa besaran anggarannya. Dari situ kita dapat mengetahui kegiatan apa yang dilakukan. Ketika kegiatan itu dilakukan, maka akan tercipta arsip. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Clear ya? Oke. Yang berikutnya, pastikan sistem kearsipan atau pemberkasan yang digunakan pada masa itu berdasarkan pedoman atau peraturan penyelenggaraan kearsipan. Kita menggunakan sistem apa pada saat itu?
pada saat arsip itu tercipta, pengelolaan arsipnya menggunakan sistem apa? Itu. Dasar hukumnya apa? Pedomannya apa? Nah, ini dapat kita ketahui Bapak Ibu dengan wawancara atau dengan melihat arsip yang bersangkutan. Selanjutnya, setelah kita tahu penciptanya siapa, kita tahu fungsi unit apa, kita tahu sistem yang digunakan apa, baru kita membuat skema tentang penyusunan daftar arsip tidak teratur. Oke, lanjut Mas ya. Nah, ini Bapak Ibu, berkaskan arsip berdasarkan skema yang telah disusun. Setelah kita mengetahui arsip itu milik siapa, kemudian kita mengetahui fungsinya apa, fungsi unit itu, kemudian program kerja, termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kita akan dapat memberkaskan arsip. Ya. Akan dapat memberkaskan arsip. Memberkaskan itu mengumpulkan, menyatukan arsip-arsip yang memang saling terkait. Ya. Atau sama. Ya, itu. Kemudian deskripsikan berkas tersebut selengkap mungkin, sejelas mungkin. Ukuran lengkap dan ukuran jelas, ketika orang membaca daftar itu tidak lagi menimbulkan pertanyaan. Ketika daftar yang kita susun kemudian dibaca oleh orang, dibaca oleh pengguna, dia masih bertanya, berarti daftar kita belum jelas, daftar kita belum lengkap. Itu ukuran kualitas daftar kita. Ya, nanti di slide berikutnya akan saya sajikan daftar arsip. Nanti bisa kita diskusikan. Kita Bapak Ibu ya, saya ulangi, di dalam kita mendeskripsikan arsip itu harus selengkap mungkin, sejelas mungkin. Ukuran jelas atau lengkap adalah ketika orang itu membaca daftar, membaca deskripsi kita, tidak lagi bertanya. Itu ukurannya itu Bapak Ibu. Oke. Yang terakhir, di sini ada catatan Bapak Ibu, terhadap arsip tidak teratur yang sangat terpaksa tidak bisa dibuat daftar arsip yang ideal, karena sulit untuk mengetahui asal-usul, apalagi mengetahui sistem yang digunakan pada saat itu, maka arsip itu tetap harus disusun daftarnya. Tentu sesuai dengan kondisi arsip. Tetap harus dibuat. Misalnya dengan mengelompokkan berdasarkan permasalahan. Gitu. Meskipun sebetulnya terkait dengan asal-usul tetap bisa ditelusuri Bapak Ibu dengan mempelajari berkas atau arsip yang bersangkutan. Kan arsip itu ada kopnya, ada kop dinasnya. Dari situ kita akan mengetahui arsip itu milik siapa. Arsip itu dari unit pengolah apa. Itu dapat ditelusuri Bapak Ibu. Dan ini memang tidak mudah, membutuhkan waktu, tenaga, pikiran. Maka kegiatan rekonstruksi arsip itu bukan kegiatan yang sederhana Bapak Ibu. Bukan kegiatan yang sederhana, bukan kegiatan yang mudah. Apalagi yang kita rekonstruksi, arsip yang sudah di gudang puluhan tahun. Sudah arsip-arsip lama. Untuk menelusuri lagi siapa penciptanya, itu butuh waktu. Oke. Ya Bapak Ibu ya. Ada yang perlu dikomentari? Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu.
Baik, Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rosidi. Ini ada berupa warna-warni. Ini foto apa orang ya? Itu foto, Pak. Foto orang. Oke, silakan Bapak Ibu. Sepertinya belum ada nih, Pak Ros. Oke. Iya. Baik, lanjut ya Mas Yan ya. Yuk, slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, contoh kasus penyusunan daftar arsip tidak teratur. Karena kebetulan kami bulan-bulan ini juga tengah melakukan pengolahan arsip tidak teratur. Bapak Ibu, ini contoh daftar. Ya, misalnya begini, ureanya begini. Ini silakan Bapak Ibu, nanti kita diskusi. Daftar ini sudah betul apa belum? Deskripsi ya, bukan daftar. Ini anggap saja deskripsi. Misalnya begini, konsep pedoman nilai jual kendaraan bermotor triwulan 2 tahun anggaran 81. Oke. Nggak apa-apa Pak Rusdi, selamat bergabung. Santai Pak Rusdi. Oke. Pak Rusdi sudah bisa bergabung? Iya Oke. sudah bisa Pak, tapi sambil sambil Ya, sedang berjalan ini Pak Rusidi. ya. Oke, Iya, silakan ngopi-ngopi dulu. iya benar. Yang penting saya menyimak. Oke, semangat ya Pak Rusdi ya. Ya Pak Rusidi. Oke. Konsep pedoman nilai jual kendaraan bermotor triwulan 2 tahun anggaran 8182. Ini bulan Juli sampai dengan September. Jadi ini arsip dari Dinas Pendapatan Daerah. Ya. Dulu di DIY itu ada Dinas Pendapatan Daerah Bapak Ibu tahun sekian itu ya. Tahun 80-an itu. Nah, kita merekonstruksi arsip miliknya Dinas Pendapatan Daerah. Sekarang dinas itu sudah tidak ada. Karena sudah gabung dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah itu. Dulu berdiri sendiri dinas itu. Bayangkan Bapak Ibu. Setelah kami telusuri, dinas itu ternyata berdiri tahun 81. Sekarang tahun 2025. Sudah berapa puluh tahun? Kita rekonstruksi tahun ini, bayangkan. Ya, kami harus mencari struktur organisasi di Penda tahun itu untuk merekonstruksi, untuk menyusun daftar arsip milik Dinas Pendapatan Daerah. Yang idealnya nanti susunan daftar arsip itu harus mencerminkan bangunan, ya, bangunan di Penda harus mencerminkan wajah di Penda tahun 81. Bukan pekerjaan yang mudah Bapak Ibu. Oke. Tapi di sini kita lihat saja uraian informasinya, deskripsinya. Konsep pedoman nilai jual kendaraan bermotor triwulan 2 tahun anggaran 8182. Berarti arsip ini tentang konsep pedoman. Pedoman tentang nilai jual kendaraan bermotor. Ini kira-kira sudah lengkap belum dengan deskripsi seperti ini? Jumlahnya 1 buku. Apa di kearsipan ada istilah buku? Karena kalau jumlahnya 1 buku, seolah-olah buku itu kan semacam bahan pustaka yang diterbitkan. Bayangan kami itu arsip itu digandakan, dijilid. Bentuknya memang buku. Tapi ketika keterangannya jumlahnya 1 buku, seolah-olah dengan keterangan buku itu seperti buku yang diterbitkan. Mengapa tidak 1 jilid? Nah, seperti itu Bapak Ibu, diskusi yang berkembang.
Mungkin yang seperti ini juga terjadi di tempat Bapak Ibu. Ini yang harus kita diskusikan Bapak Ibu. Jadi ini contoh deskripsi, ya. Contoh deskripsi, ya, yang nanti bisa kita sempurnakan. Kemudian tahun 81, bentuknya fotokopi. Konsep pedoman nilai jual kendaraan bermotor. Pedoman nilai jual. Pedoman itu disusun dalam bentuk apa? Peraturan bupati, peraturan wali kota, atau apa? Nah, artinya apa? Deskripsi ini Bapak Ibu, deskripsi ini juga belum lengkap. Karena ketika itu nanti konsep pedoman bentuknya itu peraturan, itu memiliki nilai yang berbeda. Kalau ini ngatur tentang nilai jual kendaraan, tentu itu bentuknya peraturan, mungkin loh ya, mungkin. Kita tidak melihat apa fisik asiknya. Karena yang namanya pedoman biasanya dibuat dalam bentuk produk. Nah, ini Bapak Ibu, contoh seperti apa sih kita mendeskripsi arsip yang betul-betul jelas, lengkap, utuh, tidak lagi menimbulkan pertanyaan bagi para pembaca, bagi para pengguna. Oke. Maka hati-hati Bapak Ibu ketika kita mendeskripsikan arsip. Kemudian yang kedua, keputusan gubernur, ya, kepala daerah DIY nomor nih tentang standarisasi pengadaan barang. Nah, ini kalau ini jelas Bapak Ibu. Ya, jelas ini. Keputusan gubernur. Bentuknya satu buku. Nah, ini. Ada kesan kalau buku itu yang diterbitkan. Buku itu bahan pustaka. Mungkin lebih tepat kalau itu satu bendel atau satu jilid. Kalau itu bentuknya adalah keputusan mungkin satu bendel atau satu jilid. Seandainya memang keputusan itu dibukukan, dijilid. Gitu. Ya Bapak Ibu ya, bentuknya buku. Tapi jangan beranggapan itu buku yang diterbitkan. Seperti bahan pustaka itu bukan. Oke. Kemudian tingkat perkembangannya salinan. Oke. Jadi kata buku di sini menimbulkan pertanyaan Bapak Ibu. Bagi kita, pengguna atau pembaca, deskripsi itu. Ya Bapak Ibu ya, ini masih banyak contoh lagi yang nanti menjadi bahan yang menarik untuk Bapak Ibu. Ya, jadi ini sudah lengkap belum deskripsinya? Sudah jelas belum? Lanjut Mas Ian. Nah, ini lagi Bapak Ibu, surat perintah kerja pelaksanaan pekerjaan survei pengumpulan data sebagai penunjang. Ya. Dan selanjutnya di aliran Kali Blongkeng. Nah, ini SPT Bapak Ibu, surat perintah kerja. Bentuknya jelas SPT, kemudian pekerjaannya jelas, waktunya jelas. Ya, ini sudah lengkap. Ya. Hanya jumlahnya kok satu buku. Oke, Bapak Ibu, kalau arsip lebih ke satu berkas, satu bendel, satu jilid. Karena kalau ditulis buku, kesannya adalah itu seperti buku bahan pustaka yang diterbitkan. Memang banyak arsip yang itu dijilid Bapak Ibu. Bentuknya buku. Ya Bapak Ibu ya. Lanjut Mas Sehan. Nah, ini Bapak Ibu dari deskripsi ya yang sudah kami sampaikan tadi. Selanjutnya nanti akan kita susun daftar ya, akan kita susun daftar dengan skema ya, dengan skema yang sudah disiapkan. Skema itu semacam kerangka ya, kerangka sistematika ya. Skema itu kerangka atau sistematika susunan daftar. Nah, Dinas Pendapatan Daerah pada tahun 81 berdasarkan Perda nomor 3 tahun 81, Perda DIY ini ya,
Dulu itu ada namanya bagian tata usaha, bukan sekretariat loh ya. Namanya dulu bagian tata usaha. Oke. Di bagian tata usaha itu membawai ada bagian umum, bagian personalia, bagian keuangan, bagian perlengkapan dan perbekalan, dan ada bagian kepustakaan dan penerangan. Bagian kearsipan malah nggak ada. Jadi bagian tata usaha itu membawai 5 subbagian. Subbagian umum, subbagian personalia, subbagian keuangan, subbagian perlengkapan dan perbekalan, dan terakhir subbagian kepustakaan dan penerangan. Itu kerangka di dalam kita membuat daftar. Nanti arsip-arsip yang menyangkut tentang fungsinya subbagian umum akan kita berkaskan, kemudian akan kita masukkan, akan kita catat di kelompok subbagian umum. Yaitu yang menyangkut arsip tentang kerumah tanggaan, tentang masalah rapat dan pertemuan, tentang surat menyurat, tentang arsip dan ekspedisi. Itu fungsinya subbagian umum. Sehingga arsip-arsip yang menyangkut surat menyurat, rapat, kerumah tanggaan, itu harus dikelompokkan, harus dimasukkan di kelompok subbagian umum. Gitu. Sehingga akan mencerminkan bangunan subbagian umum itu seperti apa. Kemudian, subbagian personalia. Ya. Di dalamnya ada mengurus tentang administrasi kepegawaian, mengurus tentang kesejahteraan pegawai, mengurus tentang pendidikan dan pelatihan pegawai. Nah, arsip-arsip yang menyangkut masalah administrasi pegawai, kesejahteraan pegawai, diklat pegawai, itu nanti akan dimasukkan di kelompok subbagian personalia. Begitu seterusnya. Itu yang saya maksud dengan ketika kita merekonstruksi arsip, ya, itu hakikatnya adalah kita membangun kembali itu bangunan organisasi yang roboh, sehingga dapat menggambarkan, dapat mencerminkan seperti apa kondisi bangunan lembaga kita pada saat arsip itu tercipta. Lagi, ini tidak mudah untuk menelurkan, untuk melahirkan, untuk mewujudkan daftar arsip yang ideal. Ya, yang ideal. Tapi semestinya seperti itu, Bapak Ibu. Semestinya seperti itu. Gitu. Tapi memang butuh waktu, butuh perjuangan yang lebih untuk dapat merekonstruksi arsip. Karena merekonstruksi arsip itu sekaligus juga merekonstruksi organisasi, dalam tanda petik ya, merekonstruksi wajah bangunan organisasi. Lanjut, Mas. Nah, selain ada bagian TU, ada subdinas pajak, subdinas retribusi, subdinas pendapatan lain-lain dan seterusnya. Itu sistematika. Skema penyusunan daftar arsip. Oke. Lanjut, Mas ya. Nah, ini contoh lain ya. Contoh daftar arsip inaktif yang pernah kami buat. Lanjut, Mas Yan. Nah, oke, Bapak Ibu, terakhir. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih. Terkait dengan seperti apa kita menyusun daftar arsip. Ini ada dari SMK Negeri 1 Sedayu. Mas siapa ini ya? Sedayu, halo Sedayu. Halo Pak, ini dengan Mas Jono Pak. Mas Jono ya? Iya, nggih Pak. Sedayu itu Bantul ya? Nggih, leres Pak. Baik, siap ya Mas? Sehat, alhamdulillah Pak. Kita hari ini berbagi terkait dengan rekonstruksi arsip Mas.
Nggih, nggih, siapa ini juga saya Oke. mengamati, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang Nggih, nggih. dari lembaga pendidikan, yang dari sekolah. Ini ada banyak ini. Ada dari Sleman, ada dari Bantul, ada juga yang dari kota. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat karena saya yakin di sekolah-sekolah masih memiliki arsip tidak teratur, ya, yang itu harus segera direkonstruksi. Bagaimana kita merekonstruksi arsip yang ada di sekolah? Di sekolah itu kan ada waka-waka ya, ada wakil kepala sekolah kehumasan, waka kesiswaan, waka Sarkas. kurikulum, Iya, waka sarpras gitu. iya. Nah, kemudian ada TU ya. Iya, iya, Pak. Nah, maka rekonstruksi arsip, penyusunan daftar arsip di sekolah itu sistematiknya seperti itu skemanya. Yang pertama paling atas arsip yang TU. TU itu membawa apa saja. Ya, yang menjadi fungsi TU itu apa? Nah, arsipnya nanti dikelompokkan di kelompok TU. Yang kedua, kelompok waka kurikulum. Nah, nanti arsip-arsip terkait dengan kekurikuluman itu ya, itu dijadikan satu ya di kelompok kurikulum. Kemudian kehumasan. Nah, dan seterusnya. Untuk di TU nanti ada BOS dan sebagainya itu ya. Kemarin kami diskusi tentang BOS, biaya operasional sekolah itu boleh musnah apa tidak. Ini tengah kami diskusikan. Meskipun di JRA itu permanen, tetapi permanen yang di mana? Di sekolah apa yang di Dikpora? Apa yang di inspektorat? Nah, ini menarik Bapak Ibu. Dan dokumen tentang BOS ini menjadi apa ya? Ini kan nasional ya. Ini kan nasional. Kami tengah diskusi dokumen BOS itu boleh musnah apa tidak. Meskipun di JRA dinyatakan permanen. Tapi yang permanen itu yang ada di mana? Ya. Karena pengelola BOS ya, yang punya dokumen tentang BOS itu bisa inspektorat, bisa Dikpora, bisa sekolah. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin suatu saat nanti kami akan membahas juga tentang pengelolaan arsip BOS gitu. Mudah-mudahan nanti PT JAS dapat memfasilitasi kita ya Bapak Ibu ya untuk diskusi untuk berbagi tentang pengelolaan dokumen BOS, biaya operasional sekolah. Betul ya Mas ya, singkatannya biaya operasional sekolah ya Mas ya. Iya, Pak, Mas nggih, nggih. Ini kebetulan saya di bagian pengadministrasi persuratan, jadi saya khusus yang bagian administrasi persuratan saja, Pak. Untuk yang BOS itu sudah ada sendiri yang menangani. Oke. Dan juga untuk yang kepegawaian itu juga sendiri sudah ada yang menangani. Yes, oke. Nggih. Dan pengadaan barang dan jasa itu khusus di TU itu juga ada yang menangani. Kemudian Oke. juga untuk yang WKS 1, 2, 3, 4 itu arsipnya juga udah ada yang menangani sendiri. Dan juga Yes. per jurusan, Pak, kami kan juga ada jurusan sampai 7 jurusan nggih. Itu juga arsipnya juga sudah ada yang menangani. Tapi cuman yang di depan nggih Pak, nggih, yang di arsip pengarsipan tata usaha itu memang kami untuk mengadakan tempatnya itu memang kesulitan karena tempat kami juga sangat minim gitu Pak, karena di situ ada barang-barang yang ditempatkan. Jadi untuk sementara arsip kami dari persuratan itu ya masih belum tertata dengan rapi sekali. Oke. Yang Bapak sampaikan itu. Oke. Itu saja Pak. Tapi ya oke. BOS itu memang biaya. Kalau BOS itu singkatnya biaya operasional sekolah ya Mas ya. Iya, nggih Pak. Oke, oke, oke. Sekarang ada istilah baru ya katanya ya. Nggih, nggih, nggih. Katanya ada istilah baru sekarang. Kami kemarin memang dampingi salah satu sekolah terkait dengan rekonstruksi arsip. Kami diskusi itu, tapi belum selesai diskusinya. Belum final Bapak Ibu. Iya, iya, iya. Tapi menarik, mudah-mudahan nanti PT JAS dapat memfasilitasi kita lagi ya Bapak Ibu ya. Untuk selalu berbagi, selalu diskusi terkait dengan kearsipan. Banyak sekali masalah ya Bapak Ibu ya. Belum masalah BOS, kemudian masalah-masalah yang lain. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Ada yang perlu didiskusikan? Lalu masih Mungkin ngikuti Pak Lu? Kaltim masih ngikuti? Kaltim, halo Kaltim.
Baik, silakan Bapak Ibu. Mas Yan, masih ada yang perlu Baik, didiskusikan Mas Yan? disilakan bagi Bapak Ibu 5 menit terakhir untuk pertanyaan. Baik, dari Bapak Ibu apakah ada? Oke, Pak Rusidi, Ya. sepertinya ini dari Bapak Ibu peserta sudah cukup jelas mungkin ya Pak. Jadi belum ada pertanyaan sampai sekarang. Boleh ditutup saja ya Pak. Oke. Ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Kita ketemu lagi di di diskusi berikutnya ya. Di diskusi berikutnya mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Baik. Bu, Palu, halo Palu, Oh, sehat Palu. Bu Supriyani, LKD Kota Palu. Oke. boleh Ibu? Mikrofonnya di Iya. Cukup jelas Bapak, cara penyampaiannya cukup jelas. Terima kasih. Oke. Makasih ya Bu ya. Kapan-kapan ke Jogja Bu. Siap Bapak. baik. Baik Pak Rusidi, terima kasih Baik. atas materi yang sudah disampaikan pada pagi hingga siang hari ini. Sebelum saya menutup, Pak Rus, mohon izin untuk kita dokumentasikan pada acara webinar JAS ke-10 ini. Jadi bagi Bapak Ibu disilakan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu untuk kami dokumentasikan. Seperti itu. Boleh Bapak Ibu minta Oke, bantuannya untuk... boleh Mas. Oke, baik. Kita Oi. tunggu Bapak Ibu yang lain. Halo Bu Wanda. Bu Wanda dari mana ini? Ya, Bu Wanda dari mana Bu? Kabupaten Banjar. Halo Banjar. Mas Sarif dari LKD Kabupaten Banjar. Sepertinya sudah segini ya untuk yang menyalakan kamera. Ini Bu Triwarni, sama sampingnya ini Bu Triwarni. Ada Bu Triwarni. Ini suaminya ya Bu ya. Ya Pak, izin mengikuti. Baik, Mengikuti Bapak sharing. Ibu, Pak Rusidi, Dari izin mana Bu Triwarni? dokumentasikan. SMK 5, Pak. SMK 5 SMK Negeri 5. Jogja ya? Jakarta. Ya, Ini di rumah ya? Kantornya Itu suaminya ya? di kantor ini, Pak. Oh, saya Di kantor Bapak Oke. Oke. Baik, Bapak Ibu, boleh saya dokumentasikan. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu boleh salam aksifnya juga. Baik. 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas antusiasme pada pagi hingga siang hari ini pada acara kami yaitu webinar JAS ke-10. Jangan lupa untuk nantikan terus informasi-informasi selanjutnya mengenai webinar-webinar yang akan kami selenggarakan selanjutnya. Pak Rusidi, sekali lagi terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Dan bagi Bapak Ibu yang hadir, terima kasih juga. Saya Syan Maulana mengakhiri pada sesi webinar JAS pada pagi hingga siang hari ini. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua ya Bapak Ibu ya. Ketemu lagi di lain kesempatan ya. Oke. Sehat selalu Bapak. Oke, makasih ya Bu ya. PT Jogja Academic School menjadi pusat pelatihan dan pengembangan yang berkomitmen untuk menyediakan berbagai bimbingan teknis bagi instansi pemerintah,
perusahaan, hingga masyarakat luas. Dengan beragam program pelatihan yang disesuaikan kebutuhan pengembangan dunia kerja, kami hadir untuk mendukung meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di berbagai bidang. PT Jogja Academic School memberikan lebih dari sekedar pengetahuan. Setiap sesi meninggalkan jejak keterampilan baru. Kami hadir membawa perubahan nyata dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kami berkomitmen untuk dengan pengajar berpengalaman, metode pembelajaran yang interaktif, serta materi sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan praktik di lapangan. PT Jogja Academic School, mitra terbaik Anda dalam perjalanan menuju kesuksesan profesional.